Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai demokrasi terpimpin yang sudah kita sampaikan pada pertemuan ke-10. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan tentang kehidupan politik. Untuk pemilu 55, saya sudah membuat podcast tentang pemilu 55 dan bisa didengarkan kembali. Tapi sebagai review dari pemilu 55, ini adalah bentuk surat suara pada tahun 1955, di mana pemilihannya memilih anggota konstituante dan anggota DPR. Di sini tercantum untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau dihitung jumlahnya ini ada sekitar 3 kali 6, berarti 3 kali 6, 18 tambah 15. Berarti sekitar 33 yang tertuang di dalam surat suara. Di mana pada hasilnya seperti yang saya sampaikan pada podcast, itu untuk PNI mendapatkan 119 suara, Mas Yumi 112, kemudian untuk NU atau Nahdlatul Ulama 91, PKI 80. Itu untuk konstituante, sedangkan DPR-nya PNI masih menguasai dengan 60, Masyumi 58, NU 47, dan 32 untuk PKI. Makanya di dalam konsep kabinet demokrasi terpimpin bisa dikatakan sebuah konsep kabinet berkaki 4 ya. Maksudnya berkaki 4 itu adalah kabinet yang disusun dari pilar 4 pemenang pemilu, di mana adalah nasionalis, agama itu diwakili Mas Yumi dengan NU, sedangkan komunis diwakili oleh PKI. Makanya ada istilah kabinet berkaki 4 pada masa demokrasi terpimpin. Kita lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, demokrasi terpimpin diawali dari pembubaran konstituante yang dituangkan di dalam dekret presiden karena konstituante dianggap gagal untuk merumuskan pembaharuan undang-undang yang tadinya setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu kemudian digantikan dengan Undang-Undang Dasar sementara sebagai dasar hukum untuk demokrasi liberal, tetapi kemudian digugurkan dengan Dekret Presiden 5 Juli 59 ini dan menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah bentuk dekretnya yang otentik atau originalnya yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Di sini dalam prakteknya demokrasi terpimpin karena Presiden sebagai pemegang mandat pejabat pemerintahan tentu memiliki kewenangan yang luar biasa yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya salah satu pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang dilakukan oleh Soekarno adalah mengenai pembentukan DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, di mana kedua lembaga ini merupakan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara yang dibentuk langsung dengan penunjukan oleh Soekarno. Sedangkan di dalam proseduralnya DPR GR dan MPRS itu sebetulnya disusun melalui proses pemilu. Ya, jadi proses pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden, ya. Dalam hal ini nanti ketua MPRS-nya adalah Aha Nasution. Kemudian membubarkan DPR hasil pemilu, ya. DPR dan presiden itu adalah lembaga tinggi negara. Tetapi Presiden Soekarno karena menganggap DPR itu gagal, kemudian dibubarkan secara sepihak
Nah, itu menjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Kemudian menjadikan kedudukan pemimpin lembaga tertinggi ya dan lembaga negara sebagai menteri yang berarti sebagai pembantu presiden. Jadi ada orang-orang yang duduk di dalam MPR ya, MPR itu dimasukkan di dalam kabinetnya Soekarno sebagai presiden. Padahal secara struktural bahwa MPR itu merupakan lembaga di atas presiden. Itu menjadi sebuah pelanggaran. Kemudian GBHN bersumber pada pidato tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul tentang penemuan kembali revolusi kita, ya, di mana ini kemudian ada sebuah konsep tentang manipul manifestasi politik USDEK, ya. Kemudian Presiden Soekarno mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup dan pemberlakuan Nasakom, ya, nasionalis, agama dan komunis, ya. Tetapi dekret ini itu juga terdapat ada sisi positifnya, di antaranya menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan yang didasari atas konflik kepentingan yang di dalam tubuh partai-partai yang berebut kekuasaan. Presiden Soekarno ingin mengakhiri itu dengan menerapkan sistem otoritarianisme dari beliau dengan mengambil langsung lembaga-lembaga yang dinilai berpotensi terhadap konflik yang sebetulnya ada tujuan baik tetapi caranya yang mungkin tidak sesuai. Kemudian memberikan pedoman yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar. Setelah sekian lama kita undang-undangnya masih Undang-Undang Dasar sementara yang mengakomodir sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Nah, ini dikembalikan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian membentuk rintisan lembaga tertinggi yaitu MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Sisi negatifnya ya, memberikan kekuatan besar kepada presiden, MPR dan lembaga tertinggi negara bahkan tanpa kontrol. Karena MPR dan kabinet atau legislatif dan eksekutif itu menjadi bias karena posisi mereka yang tercampur. Jadi ada anggota MPR yang menjadi anggota kabinet yang sebetulnya itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian memberikan peluang bagi militer untuk terjun di bidang politik. Ya, istilahnya nanti terbentuk sebuah konsep dwi fungsi ABRI atau ABRI sebagai menerapkan peran militer dan ABRI menerapkan peran sipil yang masuk di dalam pemerintahan. Ya, ini adalah peta kekuasaan Indonesia di mana Indonesia pada saat itu yang paling dominan adalah Soekarno ya sebagai lembaga presiden, kemudian PKI sebagai ideologi yang turut mempengaruhi masyarakat bawah karena PKI mengusung sosialisme yang mengarah kepada kesejahteraan dari rakyat-rakyat kecil, di mana rakyat kecil itu dimanfaatkan untuk mencoba untuk meraih kekuasaan seperti halnya yang itu dipraktekkan di Rusia saat Lenin ya melakukan sebuah revolusi Bolshevik di mana revolusi itu ditenagai oleh tentara-tentara merah serta orang-orang dari buruh-buruh tani. Kemudian angkatan darat itu sendiri. Pembagian politik di dunia pada masa itu ada NEVO atau New Emerging Force, kemudian All Established Force, yaitu adalah sebuah pengkotakan negara di mana negara yang sudah maju atau mapan itu digolongkan sebagai NEVO atau New Emerging, digolongkan sebagai All Established Force atau negara-negara yang sudah mapan sejak lama. Kemudian negara-negara yang baru merdeka digolongkan sebagai New Emerging Force. Ini kemudian ada konfrontasi dengan Malaysia, itu terjadi masa demokrasi terpimpin.
Jadi pada masa itu kondisi percaturan di dunia politik dunia itu didominasi oleh pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana kedua negara tersebut itu memiliki sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Kedua negara tersebut membangun sekutu mereka sendiri. Kemudian mereka menamakan sekutu-sekutunya dengan nama Blok Timur dan Blok Barat. Ya, Blok Barat itu representasi dari grupnya Amerika, di mana negara-negara yang berpaham liberal dan kapitalis. Sedangkan Blok Timur kecenderungannya adalah negara-negara yang berpaham komunis dan sosialis. Pemerintah Indonesia sendiri itu menolak mengikatkan kepada salah satu dari blok, dan Indonesia memiliki konsep politik luar negeri tersendiri dengan nama politik luar negeri yang bebas dan aktif. Meskipun demikian, arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu lebih banyak ditentukan oleh pandangan dari Soekarno. Salah satu kebijakan dari politik luar negeri Indonesia diantaranya adalah melakukan konfrontasi terhadap Malaysia yang berawal pada tanggal 27 Mei 1961 dari munculnya keinginan sebuah tokoh dari Malaysia, yaitu Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Tapi gagasan tersebut ditentang oleh Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara bagian atas itu ya. Karena dianggap secara historis Sabah itu dimiliki oleh Kesultanan Sulu. Ya. Pemerintah Indonesia juga menentang, ya, karena menurut Soekarno, Federasi Malaysia itu merupakan bagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Terlebih Sabah itu menempel dengan Pulau Borneo atau Kalimantan. Kemudian pembentukan federasi itu dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan bagi revolusi Indonesia. Jadi konferensi Mapilindo atau Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli 5 Agustus merupakan sebuah upaya untuk meredakan ketegangan antara ketiga negara tersebut secara damai, yang menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persekutuan Manila, dan Komunike Bersama. Jadi inti pokok dari ketiga dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina itu menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara setuju. Pembentukan konferensi Malaysia disetujui oleh ketiga negara untuk meminta Sekjen PBB dengan melalui pendekatan terhadap persoalan yang lebih kompleks, ya, dengan melibatkan rakyat Kalimantan Utara, sehingga bisa mengetahui bagaimana arah kebijakan atau kiblat politik dari masyarakat Kalimantan Utara pada waktu itu. Kemudian dibentuklah oleh PBB tim penyelidik, ya. Kemudian di dalam tim itu memulai tugasnya untuk menyelesaikan konflik-konflik antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia, ya. Kemudian ternyata Federasi Malaysia memproklamasikan dirinya pada tanggal 16 September 63, dan itu dianggap oleh Indonesia sebagai bentuk pelecehan terhadap martabat PBB dan pelanggaran terhadap Komunike Bersama Manila.
Nah, kemudian terjadilah aksi demonstrasi, kemudian penolakan terhadap Federasi Malaysia, yang aksi-aksi tersebut sebagian besar dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Sehingga pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia itu diputuskan. Pemerintah Republik Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pada akhir 63, RI menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara untuk melawan kolonialisme Inggris. Jadi itu terjadi sebuah konflik yang diawali dari upaya untuk menyatukan Sabah Sarawak terhadap Federasi Malaysia tadi. Kemudian tanggal 3 Mei ya 64 Soekarno itu menyatakan sebuah pernyataan tentang Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat di depan sukarelawan yang menentang pendirian Malaysia Bersatu Sabah Sarawak itu. Nah, yang intinya adalah perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan yang kedua bantuan perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Ya, untuk menjalankan konfrontasi dengan Malaysia tersebut, Soekarno membentuk komando siaga dengan Marskal Madya Umar Dhani sebagai panglimanya. Walaupun pemerintah Indonesia memutuskan melakukan konfrontasi secara total, namun penyelesaian diplomasi itu tetap berjalan. Presiden kemudian menghadiri beberapa pertemuan, termasuk pertemuan Tokyo di tahun 64. Kemudian di tengah berlangsungnya konfrontasi tersebut, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap, dan itu dianggap sebagai bentuk pengabdian terhadap aspirasi Indonesia. Dan kondisi ini tentu ada sikap kecemburuan Indonesia terhadap sikap-sikap PBB terhadap Malaysia dan menyatakan untuk keluar dari PBB pada tanggal 31 Desember 1964. Jadi itu adalah sebuah cerita mengenai Malaysia, ya, konfrontasi dengan Malaysia. Berikutnya ada pembebasan Irian Barat. Jadi pembebasan Irian Barat itu kan menjadi sebuah wilayah yang paling akhir untuk diselesaikan, karena Irian Barat itu membutuhkan energi yang sangat besar, ya, terutama diusahakan melalui proses KMB itu, ya. Jadi KMB itu kan menetapkan bahwa Irian Barat itu akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi Belanda itu terus berusaha untuk menunda penyelesaian masalah tersebut, sehingga bertahun-tahun kondisi tersebut itu sangat mengecewakan tentunya. Presiden Soekarno menegaskan bahwa perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat itu akan terus dilaksanakan, akan terus dilakukan, baik secara diplomasi maupun secara militer. Salah satu perjuangan diplomasi yang dilakukan tentu melalui proses-proses pendekatan bilateral, namun usaha untuk memasukkan masalah Irian Barat terhadap agenda-agenda internasional itu sering juga mengalami hambatan, tapi juga ada sisi keberhasilan dari Indonesia, di mana banyak negara yang mendukung Indonesia terhadap masalah Irian Barat, ya. Melalui konfrontasi politik itu juga dilakukan dengan membatalkan hasil KMB, ya, tahun 1956 itu dikukuhkan di dalam Undang-Undang Nomor
13 tahun 56 melalui Kabinet Ali Sastramidjoyo pada masa demokrasi liberal dan membentuk pemerintahan sementara di daerah Tidore atau Maluku Utara, ya, tepatnya di Seosiu, ya. Pemerintahan tersebut itu dideklarasikan dan gubernurnya yaitu Zainal Abidin Shah merupakan bangsawan dari Tidore dengan membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Kemudian selain itu ada konfrontasi militer melalui Trikora, ya, melalui Trikomando Rakyat yang isinya adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua, Belanda kibarkan sang merah putih dan tanah air Indonesia bersiap untuk memobilisasi. Coba kita lihat video berikut ini. Sudah saya pastikan sebentar. Saya pastikan agar share videonya, soundnya masuk. Oke. Bentar. Ya. Mobil komando ini gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Akan datang yang mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialisme Belanda.
satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Saudara-saudara, komando saya dengan tegas jalan. Ya, itu adalah ilustrasi dari Trikora, Trikomando Rakyat. Kita lanjutkan. Pada akhirnya keputusan mengenai Irian Barat ditentukan melalui PEPRA atau penentuan pendapat rakyat, di mana pada akhirnya Irian Barat diputuskan untuk kembali ke Pakuan Republik Indonesia melalui PEPRA tersebut, di mana rakyat Papua memilih bergabung ke dalam wilayah Indonesia. Sementara seperti itu, mengenai kondisi atau kehidupan politik masa demokrasi terpimpin, kita akan kembali membahas kehidupan ekonomi masa demokrasi terpimpin pada pertemuan berikutnya. Demikian para siswa, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.